Sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya harapan setiap kami Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus untuk selalu lekat dekat di dalam Engkau Bapa. Dan kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, sebab Kaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
Ajari kami Tuhan memandang wajah-Mu, lekat dekat dengan Engkau, menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati beliau yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau Tuhan yang memberi hikmat, Kau Tuhan yang memberi pengertian lebih lagi untuk beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Dan juga berkati Tuhan Yesus setiap pendengar dimanapun kami berada Bapa. Kau berkati setiap kami Bapa, ajari kami menjadi murid yang mau mendengar dan mau taat dan mau melakukan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online JKI Pondok Daud. Saat ini kita berbicara tentang doa, bahwa doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Tetapi sayang, banyak orang-orang yang tidak memahami arti atau makna daripada doa, sehingga mereka menjalani doa itu hanya ala kadarnya saja. Padahal doa itu tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi doa juga menjadi alat komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang dapat kita raih melalui doa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca di Keluaran pasal 17, yaitu saat bangsa Israel ada di Rafidim atau yang biasa dikenal di Masa dan Meriba, saat mereka mengalami berkat Tuhan, bisa meminum air dengan sepuas-puasnya, dengan sebanyak-banyaknya, tetapi pada saat itulah terjadi serangan daripada bangsa Amalek. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, seringkali di tengah-tengah suasana kebahagiaan kita, tiba-tiba ada masalah yang tidak pernah kita duga-duga terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa siap sedia setiap saat, setiap waktu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam Keluaran 17 ayat 8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saat mengalami serangan daripada bangsa Amalek, Musa bersikap dengan cepat, Musa bersikap dengan sigap, dia langsung membuat strategi untuk menghadapi bangsa Amalek. Menyusun strategi adalah langkah awal di dalam kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan ini. Dan strategi ini sangat penting saudara, karena begitu kita salah strategi di dalam kehidupan ini, maka kekalahan bisa terjadi di dalam pihak kita. Oleh karena itu, aturlah strategi dengan benar. Dan bagaimana kita bisa mengatur strategi dengan benar kalau kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan? Hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban untuk bisa kita mengatur strategi dengan tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupakan Tuhan pada saat engkau menghadapi masalah. Pada saat engkau harus menyelesaikan masalah, aturlah strategimu bersama dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang punya prinsip, udah aku mengalir saja. Tidak bisa saudara. Saat kita mengalir, maka kita tidak mengambil langkah iman dengan tepat. Ambillah langkah iman dengan tepat dengan cara mengatur strategi kehidupan kita, dan jawabnya hanya satu, melalui doa. Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa kita harus melalui doa di dalam mengatur strategi kehidupan kita? Karena melalui doa kita tidak akan salah langkah. Bukankah Tuhan tahu segala-galanya?
Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan ini. Dan jika kita mengatur strategi bersama dengan Tuhan, saya percaya bahwa strategi yang saudara buat adalah strategi yang benar-benar tepat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa mengambil strategi yang pertama. Dia tidak hanya mengatur bagaimana harus berperang menghadapi bangsa Amalek, tetapi ada satu strategi yang luar biasa yang Musa ambil, yaitu dia juga membentuk tim doa. Langkah Musa ini sangat luar biasa, saudara. Pada awalnya dia memilih Yosua untuk memilih orang-orang, mengatur barisan untuk menghadapi orang Amalek. Yosua dipilih untuk menghadapi orang Amalek di medan perang. Selain Yosua sebagai pemimpin, Musa juga membentuk tim doa yang dipimpin oleh dia sendiri bersama Harun dan Hur. Oleh karena itu dia katakan bahwa dia esok hari akan naik ke puncak gunung dan dia akan membawa tongkatnya dan akan berdoa kepada Tuhan. Tongkat bagi Musa di sini adalah lambang kepemimpinan dan tongkat adalah juga lambang komunikasi dia dengan Tuhan. Karena melalui tongkat yang diterima oleh Musa, Tuhan banyak membuat mujizat kepada bangsa Israel. Musa tahu dengan penuh bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di Keluaran 14 ayat 14. Musa tahu dengan betul bahwa peperangan itu dimenangkan hanya ketika Tuhan bekerja di dalamnya. Bahkan Tuhan sendiri yang akan berperang menggantikan kita. Dan kita hanya diam saja, dalam arti saudara bahwa strategi itu Tuhan yang menentukan. Kita hanya mengikuti saudara, kita hanya mengikuti arahan Tuhan. Jangan dibalik saudara, seringkali strategi yang menentukan adalah kita. Dan kita berdoa meminta untuk Tuhan mengabulkan strategi kita. Atau dengan kata lain meminta Tuhan mengikuti strategi kita. Padahal bukan seperti itu saudara, yang benar adalah kita yang mengikuti strategi Tuhan. Izinkan Tuhan menentukan langkah di dalam menyelesaikan masalah kita. Dan kita menjadi bagian daripada tim Tuhan yang mengikuti kegerakan Tuhan. Selain Musa tahu bahwa Tuhan yang akan menentukan kemenangan di dalam peperangan, Musa juga mempunyai prinsip bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara dapat baca di Sakaria 4 ayat 6b. Jadi kemenangan sebuah peperangan atau kemenangan sebuah masalah bukan karena gagah dan kuat kita saudara, tetapi oleh roh Tuhan. Nah, dari dua hal ini Musa makanya mengambil sebuah strategi bahwa ada tim yang langsung menghadapi peperangan, yaitu tim pelaksana, dan selain itu ada tim doa yang dipimpin oleh dia sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita bisa memahami saudara bahwa kemenangan itu ditentukan oleh alam roh. Sebelum segala sesuatu terjadi di muka bumi, itu terjadi dulu di alam roh. Di ayat 11 dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa ketika Musa mengangkat tangannya, maka Yosua yang ada di medan perang mengalami kekuatan, kemenangan atas bangsa Amalek. Tetapi pada saat Musa merasa lelah dan dia menurunkan tangannya, pada saat itulah Amalek menjadi lebih kuat. Mengapa hal ini bisa terjadi saudara? Karena ketika Musa mengangkat tangannya di hadapan Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan dan
ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan pada saat itulah Musa mengimpartasikan kepada Yosua satu kekuatan rohani yang luar biasa. Sehingga membuat Yosua bisa mengalahkan bangsa Amalek. Tetapi ketika Musa merasa capek dan dia harus menurunkan tangannya. Saya percaya pada waktu itu Musa tidak terfokus kepada kehendak Tuhan. Saya percaya pada waktu itu peperangan secara roh agak terabaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, peperangan secara roh itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kemenangan di dalam kehidupan ini diawali oleh kemenangan secara roh. Dan itu ditangkap benar oleh Harun dan Hur. Oleh karena itu Harun dan Hur langsung mengambil sikap dengan tegas. Dia mengambil sebuah batu di mana Musa bisa duduk di atas batu itu. Dan mereka mengangkat tangan Musa. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan disitulah Musa bisa mengangkat tangannya terus menerus dengan bantuan Harun dan Hur sampai petang. Sampai Yosua mengalami kemenangan secara utuh atas bangsa Amalek. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita saat ini? Biarlah strategi Musa ini juga menjadi bagian daripada strategi kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi masalah saudara, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita. Karena Tuhan katakan bukan gagah dan kuat kita, tetapi oleh karena roh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupakan Tuhan. Di dalam segala perkara, di dalam saudara mengatur strategi, di dalam saudara mengatur langkah, libatkan Tuhan. Itu yang pertama saudara, bahwa saudara harus bersama-sama dengan Tuhan dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dan yang kedua saudara, tidak saling menyalahkan. Di dalam membentuk tim ini saudara, mereka ada kerjasama dengan yang baik. Ketika Musa merasa kelelahan, karena harus mengangkat tangannya, maka Harun dan Hur tidak menyalahkan Musa. Tetapi dengan sikap langsung membantu Musa mengangkat tangan Musa dengan cara menopang tangan Musa. Demikian juga dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan saling menyalahkan. Tetapi jadilah tim yang solid, yang bisa bersatu bersama dengan Tuhan memenangkan perkara. Dan yang ketiga saudara, ikuti strategi Tuhan. Jangan meminta Tuhan mengikuti strategi kita, tetapi ikutilah strategi Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan saat ini kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini, di mana Engkau sudah mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, di dalam kami harus menghadapi masalah. Yang pertama saudara, kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Carilah Tuhan, jangan panik, tetap tinggal tenang dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, setelah engkau menemukan jawaban Tuhan, ikuti strategi Tuhan. Jangan minta Tuhan mengikuti strategi kita. Dan yang ketiga saudara, milikilah tim yang solid. Demikian juga antara suami dan istri, orang tua dengan anak, ataupun itu di dalam pelayanan sebuah gereja. Miliki tim yang solid. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain, karena ada kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita secara dahsyat dan luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara harus percaya itu, dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk didoakan, bisa menulis di dalam kolom komentar doa pagi online.